Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang Nabi yang menghantarkan umatnya dari alam jahiliyah atau alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya-cahaya Islami. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Etika Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Implementasi Etika dalam Mengelola Keuangan Corporate dengan beranggotakan Muhammad Fakih dengan NIM 191231005, Arya Derby Prima Dharma dengan NIM 191231007, Nurul Amaliyah dengan NIM 191231018, Desti Novitasari dengan NIM 191231028. Berikut hasil paparan diskusi kami. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam perusahaan. Di samping fungsi-fungsi lainnya yaitu pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional, pencapaian tujuan perusahaan, maka manajemen keuangan harus melakukan tugas-tugas dalam beberapa bidang. Tugas-tugas yang harus dilakukan itu merupakan fungsi dari manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan tersebut yaitu yang pertama, mencari sumber-sumber dana dari perbankan maupun dari pasar modal. Yang kedua, membelanjakan dana tersebut untuk kegiatan operasional rutin melalui pengelolaan. Yang ketiga, modal kerja dan untuk investasi dalam aktivitas tetap. Yang ketiga, mendapatkan laba dari aliran kaos bersih hasil operasional perusahaan. Yang keempat, membagikan laba kepada para pemegang saham berupa dividen. Yang kelima, menarik kembali dividen sebagai sumber dana atas laba besar yang didapatkan. Fungsi utama manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam allocation of fund atau pengalokasian dana ke dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Lalu ada keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Lalu keputusan dividen bagian dari keuangan suatu perusahaan yang dibayarkan keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan oleh perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Fungsi penentuan dana. Dana atau kapital berperan penting dalam suatu kegiatan bisnis. Modal bisa bersifat materi atau immateri. Dalam bisnis, manusia mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari modal tersebut. Islam memberikan solusi bagaimana mengembangkan modal yang benar dan tidak merugikan pihak manapun. Menurut sistem ekonomi Islam, modal harus berjalan atau berkembang, jadi tidak boleh stagnan, artinya modal harus terus berputar. Secara Islami, sumber modal yang bisa dimanfaatkan adalah sumber modal yang tidak mengandung unsur riba.
dan terindikasi pada ketentuan yang tidak mengenal risiko dari penggunaan dana oleh pengguna dana. Maka untuk menghindari hal tersebut, dianjurkan untuk menggunakan dana sendiri atau owner equity, dan jika dana sendiri dirasa masih kurang, maka solusinya adalah dengan cara mencari partner atau menjalin kerjasama atau patungan, yang mana resiko tersebut, resiko keuntungan maupun kerugian itu ditanggung oleh mereka atau pihak yang bekerja sama tersebut sesuai kesepakatan antar pihak. Alokasi kontribusi hasil atau fungsi penggunaan dana. Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan dana baik dari dalam maupun dari luar. Implementasi pelaksanaan dari penggunaan dana secara amanah dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu. Misalnya, sesuai dengan kesepakatan semula dari maksud dan tujuan dana yang digunakan. Adanya proses transparansi dari penggunaan dan hasil prestasi yang dicapai, dan pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil. Dana yang digunakan harus pada penggunaan yang lebih memberikan kemanfaatan positif yang paling maksimal bagi pengguna dan pemilik dana. Dihindari penggunaan dana pada kegunaan yang cenderung menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, terutama pada diri pengguna dan pemilik dana. Alokasi kontribusi hasil atau prestasi finansial. Informasi prestasi atau hasil yang diperoleh pengguna dana yang diberikan kepada pemilik dana harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan peran kontribusi yang adil dan wajar yang telah dirumuskan dalam kesepakatan. Kegiatan manajemen pada intinya berusaha memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Prinsip Islam dalam menjalankan penentuan sumber dana ini harus mencerminkan suatu kebijakan di mana dana yang digunakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar dalam arti kontribusinya harus dapat disepakati dan diperhitungkan dengan kesepakatan yang dinilai cukup adil bagi kedua pihak, yaitu pengguna dana dan pemilik dana. Keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana dan pengelolaan sumber dana. Pengelolaan penggunaan dan tercermin dalam bentuk berbagai aktiva dalam neraca, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Semakin tepat pengalokasian dana ke berbagai aktiva, maka semakin besar kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuangan. Metode pengukuran secara adil dan wajar. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam, baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Oleh karena itu, masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan bagi para pelakunya. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menguntungkan bagi para pelaku yang melakukannya. Oleh karena itu, di dalam suatu kegiatan, suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga audit yang terpercaya yang dapat bersikap amanah mewakili semua pihak yang berkepentingan sehingga di satu pihak pemilik dana dapat keuntungan yang wajar dan di lain pihak bisnis yang dilakukan pengguna dana mendapat kemajuan yang cukup berarti.
Demikian itulah hasil paparan materi dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami pribadi. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.